ila anqal. Kita bersolat ila anqal. Wala yajuzu fi kulli raka'atin. Jadi kalau kita salat malam boleh tasyahudnya itu sekali, dua kali. Boleh setiap 2 rakaat, 4 rakaat tasyahud boleh. Boleh berapapun, tapi wala tajuzu fi kulli raka'atin. Setiap rakaat tasyahud itu enggak boleh. Setiap 2 rakaat, 3 rakaat atau lebih boleh. Tapi kalau 1 rakaat lalu tasyahud itu enggak boleh. Wa idza nawa adadan falahu ziyadah wa naqsu. Kalau semua dia niat pada malam, salat malam, nafilah mutlaqah ya hukumnya itu. Dia ingin salat 20 rakaat. Tiba-tiba mau kurang aja, 15 saja atau mau tambah saja, 25 saja. Enggak jadi masalah. Bisyarat ayughayyira niyyah qablahuma. Dengan syarat dia harus merubah niat sebelum dia itu ingin mengurangi itu. Kata di sini gal falau nawa arba'an fasallama min rak'atain. Ini penjelasannya. Falau nawa arba'an fasallama min rak'atain bi niyatin naqsi jaza. Au bila niyatin amdan batalan. Niat 4 rakaat. Sebelum salam dia niat, anda cukup 2 rakaat saja. Waktu tasyahud itu niat 2 rakaat saja, sudah boleh. Atau niat 4 rakaat. Setelah sampai di 4 kemudian anda mau tambah saja, enggak apa-apa. Ya, jadi itu kalau nafilah mutlaqah salat malam. Tapi kalau sudah niat 4 rakaat kemudian tambah merubah langsung dia sengaja salam dari 2 rakaat. Gimana hukumnya? Batal salat. Karena dia memutuskan sholatnya sebelum yang ditentukan. Gal batalat au sahwan, tapi kalau dia lupa atamma, ditambahi 2 rakaat lagi. Lalu arba'an wasajad disahwi, kemudian sunnah sujud sahwi karena dia melakukan sesuatu kalau disengaja batal, kalau enggak disengaja enggak batal. Wa indabu liman dakhala masjida ay yusalli rak'ataini tahiyyatahu kullama dakhala wa in kasura dukhuluhu fi sa'atin. Dan sunnah untuk melaksanakan sholat tahiyatul masjid, yaitu sholat yang setiap kali kita masuk ke dalam masjid disunahkan untuk melaksanakan sholat 2 rakaat. Ini sholat tahiyatul masjid termasuk sholat yang bisa digabungkan dengan sholat yang lainnya, baik itu sholat fardu, sholat sunnah yang lainnya, boleh. Qaidahnya itu begini, kullu sholatin la yuqsad fi zatiha ghair maqsudah fi zatiha tandarj fi ukhra. Setiap sholat yang tidak dituju, yang penting ada sholat gitu. Jadi bukan sholat tertentu karena sebab tertentu pada waktu tertentu. Itu bisa digabung dengan yang lainnya. Seperti sholat tahiyatul masjid, sholat sunatul wudu, sholat sunatul safar. Yang penting ada sholat. Ya. Itu bisa digabung dengan sholat yang lainnya. Tapi kalau sholat yang punya sebab tertentu atau waktu tertentu nggak bisa. Seperti ba'diyah sama qobliyah mau dijadikan satu, nggak bisa. Ba'diyah sama godok duha nggak bisa, karena pada waktu tertentu dan sebab-sebab tertentu. Dan setiap kali masuk ke masjid sunnah untuk melaksanakan sholat 2 rakaat, karena itulah tahiyatul masjid. Tahiyatul masjid dengan apa? Dengan sholat 2 rakaat. Tahiyatul haram Makkah dengan tawaf. Tahiyatul haram Madinah dengan ziarah kepada Nabi SAW. Tahiyatul muslim dengan salam. Itu semua tahiyah gitu. Walaupun setiap kali masuk ke dalam masjid itu dalam waktu yang singkat, misalnya dalam waktu 1 jam berkali-kali, walaupun sunnah setiap kali masuk, setiap kali pula disunahkan untuk melaksanakan sholat tahiyatul masjid. Kapan mulai masuknya sholat sunat tahiyatul masjid? Mulai masuk ke dalam masjid, sunnah sudah. Dan kapan keluarnya? Keluarnya kalau seumpama dia duduk sudah dan tidak berkehendak untuk melaksanakan sholat, berarti sudah habis sudah waktunya sholat tahiyatul masjid. Tahiyatul masjid itu disunahkan bukan hanya bagi laki-laki, tapi laki-laki maupun
perempuan. Jadi kalau kalian masuk ke masjid Hubabah, Hubabah siapa? Hubabah Rodiyah, nah, di Pondok Putri 2 ya. Nah, itu sunnah setiap masuk sholat tahiyatul masjid. Ya kalau di sini nggak bisa karena ini musola bukan masjid. Nah, jadi bedanya seperti itu. Jadi bedanya masjid sama musola tergantung kepada yang membangunnya. Nah, ini kan wakaf juga, tapi ini musola bukan masjid. Nah, tapi sana dikhususkan untuk masjid. Nah, sehingga kalau dia haid tidak bisa. Kelebihannya itu dia bisa etikaf, tapi kalau dia haid dia nggak bisa masuk. Tapi kalau di sini kekurangannya tidak bisa niat etikaf, tapi kalau dia haid dia bisa masuk ke dalamnya. Nah itu. Jadi tergantung kepada niatnya, niat wakifnya. Walau nawa raka'ataini mutlaqan aw manzuratan aw ratibatan aw faridatan faqat awil fardhu wat tahiyyah hasalah. Nah, ini terkait dengan salat tahiyatul masjid. Kalau semua dia niat 2 rakaat mutlak, sunnah mutlak, nafilah mutlaqah. Atau salat sunnah manzurah yang dinazarkan. Atau salat ratibah qabliyah ba'diyah itu. Ratibah itu qabliyah ba'diyah, muakkadah atau ghair muakkadah. Au faridah atau langsung salat fardu karena enggak ada waktu langsung masuk salat fardu. Awil fardhu wat tahiyyah atau salat fardu digabungkan dengan salat tahiyyah. Bisa dapat itu semuanya gitu. Nah, walaupun tanpa diniati dapat gitu. Jadi masuk ke masjid dia niat 2 rakaat mutlak, masuk sudah tahiyatul masjid. Atau 2 rakaat nazar, masuk tahiyatul masjid. Atau 2 rakaat qabliyatul zuhur atau qabliyatul isya atau qabliyatul subuh misalnya, masuk sudah. Atau faridah faqat atau niat fardu tanpa diniati salat tahiyatul masjidnya, masuk sudah gitu. Ya. Hasola, dua-duanya dapat. Hasola, dua-duanya itu dapat itu. Wa idza dakhala al-imamu fi maktubah. Kalau seumpama imam sudah masuk dalam salat maktubah, sementara dia baru masuk. Aw syarral muazzinu fil iqamah atau muazzin sudah iqamah, sementara dia baru masuk ke masjid. Sunnah enggak salat tahiyatul masjid? Nah, katanya kuriha iftitahu kulli nafli tahiyyah aw rawatib wa ghairihima. Makruh hukumnya kalau dia membuka salat tahiyah atau salat sunnah yang lainnya. Terus gimana? Ya udah masuk ke salat wajib. Nah, jadi jangan tunggu Anda belum salat tahiyatul masjid, Anda mau salat tahiyatul masjid dulu, nanti setelah itu baru saya akan ikuti menyusul kepada salat fardunya imam. Tidak sunnah. Nah, yang sunnah itu adalah begitu dia masuk, kalau sudah qomat, apalagi sudah melaksanakan salat imamnya, udah langsung digabung. Ya. Jangan mementingkan sunnah sementara dia meninggalkan suatu kewajiban. Nah, karena apa? Disunahkan di dalam melaksanakan suatu wajib itu dari awal, bukan dari pertengahan, bukan apalagi akhirnya. Kalau kita melaksanakan sholat 2 rakaat sebelumnya yang notabene-nya itu adalah hukumnya sunnah, maka kita telah meniadakan suatu yang utama, yang lebih utama daripada yang kita lakukan. Ini kan bisa nanti, apalagi bisa digabung gitu. Nah, jadi harus pinter. Jadi untuk kita membedakan mana yang lebih didahulukan, mana yang lebih utama, mana yang lebih baik, itu harus kita bisa membedakan. Jadi kita mengenal ada baik, ada buruk, ada lebih baik. Nah, jadi kalau kita boleh punya ilmu, ya kita punya ilmu, kita harus mengutamakan yang lebih baik dulu dari yang baik. Jangan yang baik dari yang lebih baik. Itu banyak. Ini masalah kaidah yang sederhana tapi banyak orang yang melalaikan. Padahal terpautnya pahalanya itu jauh sekali, ya. Terpautnya pahalanya itu jauh sekali. Nah, sementara kalau kita dikasih pilihan antara 2 pilihan terkait dengan dunia, kalian sudah bisa menjawabnya dengan cepat, tepat dan tidak salah. Misalnya apa? Kalian disuruh milih, kalau datang jam 1 dapat 10 juta, kalau datang jam 2 dapat 1 juta. Pilih yang mana? Jam 1, semuanya jam 1. Paham? Nah, itu kalau dunia langsung gitu. Tapi kalau urusan akhirat tidak, kurang antusias, padahal seperti itu. Jadi fardu itu nggak ada bandingannya. Kalau harus kita sholat khusyuk dalam fardu dan sholat sunnah, fardu. Kalau harus kita sholat lengkap dalam fardu apa sunnah, fardu. Nah, gitu. Jadi selalu ditambahkan fardu karena fardu itu lipat ganda pahalanya itu berlipat-lipat. Ini yang wajib, ini yang lebih utama. Kalau ini kan sunnah. Gitu. Nah, sama seperti dia nggak zakat, ya, tapi dia sodako, percuma sodakonya. Ada kewajiban, dia nggak laksanakan.
Faham? Dia punya utang, wajib dibayar. Dia nggak bayar utangnya, malah dia sedekah. Percuma dia sedekahnya. Ada yang wajib, dia nggak lakukan. Nah, sama seperti itu. Dia baik sama orang, tapi nggak silaturahmi kepada kerabatnya sendiri. Percuma. Gitu. Karena sesuatu yang wajib itu lebih utama daripada sesuatu yang sunnah. Itu kaidah itu sudah. Gitu. Nah, jadi kita harus berpikiran cerdas, cermat ya, untuk kita membeda-bedakan mana yang lebih baik sama yang baik. Nah, jadi mana yang lebih wajib sama yang wajib itu harus kita dahulukan. Dan itu tanpa ilmu nggak mungkin, harus dengan ilmu. Makanya kita diperintahkan oleh Nabi SAW, dihimbau oleh Nabi SAW, man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Siapa yang kehendaki Allah Ta'ala dengan kebahagiaan, kenyamanan, keluasan, ketentraman, maka Allah akan lintaskan dalam hatinya untuk belajar ilmu agama. Ilmu agama itu yang bisa membedakan. Kadang suatu kemuliaan itu mulia sudah, baik sudah, cuma karena dilihat-lihat orang, disaksikan orang, maka dia utamakan dia. Padahal yang lebih wajib dari itu ada, tapi nggak kelihatan orang, dia kurang serak untuk melaksanakan yang tidak kelihatan orang itu. Nah, itu diantara jelasnya perbedaan yang banyak dipilih oleh orang, padahal sesuatu yang tidak dipilih itu lebih baik daripada dipilih. Nah, karena pertimbangannya itu orang. Gitu. Nah, jadi selama orang itu nggak melawan hawa nafsunya, maka dia sulit untuk membedakan mana yang lebih utama sama yang utama, mana yang lebih baik sama yang baik. Gal, wan naflu fi baiti afdal minal masjid. Dan naflu di rumahnya, salat sunnah di rumahnya itu lebih afdal daripada salat di masjid. Untuk apa? Supaya bagian daripada rumahnya itu mendapatkan juga keberkahan daripada ibadahnya. Jadi jangan cuma di masjid saja. Masjid itu sudah banyak berkahnya. Berkahnya kalian, berkahnya orang lain, berkahnya fulan yang mungkin di antara mereka yang sebutkan itu adalah para aulia Allah gitu. Sudah banyak berkahnya, tapi rumah kalian. Nah, harus kasih bagian daripada keberkahan ibadah kalian. Makanya ibadah-ibadah tertentu itu laksanakan di rumah. Seperti qabliyah, ba'diyah misalnya bisa laksanakan di rumah-rumah. Salat duha di rumah gitu. Tapi ada salat tertentu yang disunahkan untuk dilaksanakan di masjid gitu. Gal wa yukrahu tahsisu lailatul jum'ah bi salatin, dan makruh hukumnya kalau dia itu mengkhususkan salat yang panjang, salat yang lama, salat yang banyak hanya pada malam Jumat. Itu makruh hukumnya. Jadi salat yang panjang, yang banyak, jumlah rakaatnya itu kapan saja. Dia tidak mengkhususkan pada waktu tertentu. Itu enggak apa-apa. Nah, tapi kalau seumpama dia khusus kebanyakan malam Jumat itu malam ibadah, malam yang terbanyak dan sebagainya, itu nggak boleh. Kalau terus-terusan seperti itu nggak boleh. Takut sampai kemudian seakan-akan malam-malam yang lainnya itu tidak mulia, gitu. Supaya rata. Nah, jadi tujuannya itu, filsafatnya itu adalah supaya bagian-bagian daripada apa yang kita punya, baik itu waktu, tempat, ya, kesempatan, itu semuanya mendapatkan bagian daripada yang mulia itu. Salat itu kan mulia. Sebagaimana Nabi SAW sabda, as-salatu khairu maudi'in fa in syaa'a falyastaksir wa in syaa'a falyastaqlil. Yang namanya salat itu adalah sebaik-baik yang dituju oleh manusia. Kalau mau dia perbanyak, kalau mau ya udah persedikit. Nah, gitu. Jadi usahakan kita harus tahu kelebihan dan kekurangan daripada suatu ibadah, dan di mana kita melaksanakannya, berapa jumlahnya, itu kita harus berlandaskan kepada yang lebih baik dari terbaik gitu. Misalnya apa? Kita mau sholat ba'diyah duhur, tapi ini ada pengumuman bahwasanya sholat taklim duhur dimajukan dari jam 2 ke jam 1 misalnya. Nah, paham? Nah, sementara dia bisa melaksanakan sholat ba'diyatul duhur sama ba'diyatul duhur yang ghairu muakkadah, ditambah lagi sholat hajat, sholat istikharah sebagai mau dilaksanakan. Biasanya seperti itu memang setiap harinya. Tapi karena ada wajib, ada taklim, maka kemudian dia ada pilihan mau seperti biasanya atau mau dikurangi nanti setelah taklim baru dilaksanakan. Nah, itu di sini perlunya kita punya ilmu. Maka kalau terjadi seperti ini kita dahulukan taklim. Karena taklim itu paling afdalnya sholat sunnah. Paling afdalnya amaliyah sunnah itu adalah taklim. Nah, sehingga ambil yang pokok saja, dia saja. Habis itu ada taklim. Nanti kalau habis taklim masih ada waktunya, silakan, atau nanti digodok pada waktu asar, enggak ada masalah, karena itu kan zatu waqt. Yang dilarang itu kalau zatu sabab mutaakhir yang dilarang.
Wa salatul raghaib fi Rajab wa salat nisfil Sya'ban bid'atani makruhatani. Nah, ini salat raghaib yang di bulan Rajab ini ya kan ada para siapa yang sholat sekian sekian, baca ini sekian sekian dan sebagainya di bulan Rajab itu ada hadisnya, tapi hadisnya itu jauh daripada cuma dhaif gitu loh. Nggak bisa dijadikan sebuah hujjah. Sehingga di sini bertolak belakangan antara ulama ahli tasawuf sama ulama fikih. Ulama fikih ikuti hadis. Kalau hadisnya nggak sahih, nggak ini dia nggak ambil. Tapi kalau tasawuf, hadis itu dhaif itu kan karena perawinya. Tapi hadisnya bisa jadi benar gitu loh. Nah, sehingga dengan kekuatan rohaniyah mereka, nuroniyah yang ada pada diri mereka itu bisa melihat ini rawinya lemah, tapi hadisnya ini kuat, sehingga mereka itu masih menjalankan yang semacam ini. Jadi silahkan, itu kembali pada kalian masing-masing. Toh ini kan sunnah, mau dikerjakan ya boleh, nggak dikerjakan ya juga nggak apa-apa gitu. Nah, tapi kalau kewajiban ya jangan sampai diminimalkan, harus dimaksimalkan. Bid'atani makruhatani, dua bid'ah yang dimakruhkan.